Selamat pagi adik-adik, selamat ketemu lagi di dalam ibadah minggu anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Trityo, dengan Mas Yuda, dan nanti yang akan membawakan firman Ibu Irma. Nah, rasanya sudah lama banget kita nggak ketemu. Ya, minggu lalu juga masih ibadahnya online, dan minggu ini masih online juga. Tapi sebelum ibadah dilanjutkan, Pak Trityo mau ngecek dulu. Halo adik-adik, halo, mana wajah cerianya? Itu wajah cerianya. Ya, bagus. Ya, senyumnya mana senyumnya? Ya, sip. Ya. Mana adik-adik yang dari Gideon? Halo. Selamat pagi yang dari Gideon. Lalu ke selatan dikit yang dari Bethesda. Halo, adik-adik yang dari Bethesda. Ada berapa orang ya? Ini tak copot dulu aja ya, Bapak ya. Ya. Kemudian dari Tanen. Ya. Dari Tanen. Mana? Halo. Wah, banyak banget itu dari Tanen. Lalu ke timur sedikit dari Panggilan. Ada Panggilan juga, ada yang di sebelah sana, di timur sana, Sidoarjo. Halo, adik-adik yang di Sidoarjo, selamat pagi juga. Terus ke selatan sedikit, di sini ada Petra. Nah, Petra di utara di situ ya, di tempatnya Bu Irma ya, Petra ya. Oke, banyak juga yang sudah hadir. Juga ke selatan sedikit ada adik-adik dari Agape. Halo, adik-adik dari Agape, selamat pagi. Tuhan memberkati. Terus paling ujung selatan dari Besi. Ya, Besi. Halo adik-adik dari Besi. Ada Dekita dan sebagainya, banyak ya. Tuhan memberkati. Ya, selamat mengikuti ibadah. Ya. Mari kita angkat dulu satu pujian ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Itu ya. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, Ya adik-adik, tadi malam kita istirahat satu malam. Gimana istirahatnya tadi malam? Nyenyak enggak? Ya, tentu saja nyenyak ya. Ini sudah mulai hujan, jadi tidak begitu gerah, tidak begitu sumuk. Oke, adik-adik, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Mana tangan yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar? Halo apa kabar? Bertemu dilipat berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu saat ini. Kami boleh mengikuti ibadah Minggu anak-anak GKJ Pakem dengan penuh sukacita. Hadirlah di tengah-tengah kami, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, minggu lalu ceritanya itu tentang apa? Masih ada yang ingat minggu lalu ceritanya apa ya? Sebentar. Minggu lalu ceritanya
ceritanya. Nabi Musa kemarin menerima 10 firman, 10 dasar kitab ya, 10 hukum Tuhan yang ditulis di dalam 2 loh batu. Wah, gambarnya kemarin Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu, gitu loh. Itu minggu lalu, gitu ya. Ya, nanti firmannya juga masih berkelanjutan tentang Nabi Musa dan seterusnya. Ya, satukanlah kita datang sekarang di hadapan Tuhan menyatukan hati. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tanda Rajaku. Katakanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, berkeluarga kerajaan. Sekali lagi ya, saudara. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, berkeluarga kerajaan. Ya, adik-adik, kemarin selama sebulan itu ceritanya itu tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan diceritakan di sana itu bangsa Israel itu suka bersungut-sungut. Wah, bahkan sampai beberapa kali. Sampai minggu yang terakhir diceritakan bangsa Israel itu 4 kali bersungut-sungut. Ya, yang pertama karena dikejar-kejar. Ya, oleh Firaun. Wah, mereka ketakutan. Bersungut-sungut. Ngapain kita dibawa ke sini? Yang kedua, karena kehabisan air, haus. Bersungut-sungut lagi. Ketiga, lapar. Ya, lalu diberi roti. Ya, sama burung terkumpul. Ya. Terus sesudah itu kehausan lagi, bersungut-sungut lagi. Itulah bangsa Israel yang gak pernah puas. Bahkan yang terakhir ketika kehausan itu bangsa Israel itu sampai tidak percaya Tuhan ada nggak sih? Wah, itu kan sudah kebangetan ceritanya itu. Wah, ini masih berseri lagi. Ya, oleh sebab itu adik-adik, kita itu harus tetap setia walaupun kondisinya itu sering sulit. Nah, lagu yang berikut ini lagunya ini agak baru ini ya. Tentang setia maksudnya. Setialah sampai mati. Setialah seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati.
Nah, kalau doa mau mendengarkan firman Tuhan, namanya adalah doa. Betul itu, ada yang nyebut doa epiklesi. Nah, kita berdoa dulu ya. Kalau mau berdoa, mana tangan yang kanan, yang kiri, halo apa kabar, bertemu dilipat, berdoa, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami saat ini ingin mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Irma. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari silahkan Bu Irma. Terima kasih Pak Trityo dan Mas Yuda. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi pada hari Minggu 11 Oktober. Walaupun masih di rumah saja, adik-adik tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik seperti yang diceritakan oleh Pak Trityo bahwa 1 bulan ini memang ceritanya tentang siapa adik-adik? Oh ya, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ini yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saat ini kita akan membuka Alkitab kita ya adik-adik, karena tadi sudah dipimpin doa oleh Pak Trityo. Sekarang kita akan buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama ya adik-adik, Kitab Keluaran. Nah, Kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Nah, ini sangat panjang ya, tapi tidak apa-apa ya adik-adik, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Oh sudah, mari kita membaca. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka menggerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata,
Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat 14 yang terakhir adik-adik. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar bersama adik-adik tentang anak lembu emas. Nah, diceritakan tadi adik-adik bagaimana Nabi Musa itu diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, di sana Tuhan akan memerintahkan kepada Nabi Musa. Ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Nabi Musa. Hanya dia sendiri, tidak boleh dengan bangsa Israel, tidak boleh mengajak teman atau siapapun. Hanya Nabi Musa yang harus naik ke Gunung Sinai. Nah, kemudian karena Musa ini adalah seorang pemimpin bangsa Israel, dia harus meninggalkan umatnya. Kemudian dia memilih Harun untuk menjadi pemimpin penggantinya. Nah, Harun ini dipercayakan Musa untuk memimpin selama Nabi Musa berada di atas Gunung Sinai. Nah, di atas Gunung Sinai ternyata Musa ini tidak hanya 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, tetapi cukup lama adik-adik, cukup lama, sehingga membuat bangsa Israel ini merasa, mana pemimpinku, kok nggak datang-datang, kok nggak muncul-muncul. Mereka mulai khawatir, mereka mulai gelisah, mereka mulai takut. Jangan-jangan Nabi Musa dimakan binatang buas di sana. Kita kan tidak tahu, dia kan pergi sendirian. Nanti kalau dipatuk ular atau dimakan macan, singa, aduh gimana ini nasib kita? Kita masa ada di sini terus, masa ada di gunung ini terus begitu. Terus akhirnya bangsa Israel itu berkata kepada Harun, meminta Harun menjadi pengganti Nabi Musa, dan mengatakan, Harun, itu Nabi Musa nggak pulang-pulang, sudah kamu jadi pengganti kami saja. Kami ingin tahu nasib kami ke depannya ini bagaimana ini, begitu. Kemudian kami ingin menyembah Allah seperti di tanah Mesir. Nah, mereka ingin menyembah patung-patung seperti mereka dulu tinggal di Mesir. Kemudian Harun karena didesak terus oleh bangsa Israel untuk membuat patung anak lembu emas tadi, akhirnya Harun mengumpulkan bangsa Israel dan mengatakan, tanggalkanlah anting-anting emasmu, baik yang di perempuan, laki-laki, semua kumpulkan emasmu. Akan kita lebur, kita pahat, dan kita membuat patung anak lembu. Kemudian dikumpulkan tuh semua ya adik-adik emas-emas itu, terus dijadikan patung anak lembu emas. Kemudian tidak itu aja, si Harun membuat altar. Altar itu tempat menaruh korban bakaran. Ya, kemudian di situ dibuatkan juga di samping patung itu korban bakaran altar tersebut. Kemudian disembelilah hewan-hewan, dikurbankan, dan bangsa-bangsa Israel pada menari. Nah, di situ dan mengatakan bahwa patung anak lembu itu
itu sebagai Tuhan Allah mereka, ya. Jadi mereka menyembah patung. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu melihat bangsa Israel itu. Marah Tuhan. Waduh, bangsa Israel seperti ini. Mereka telah rusak moralnya, kelakuannya. Mereka sudah menyimpang dengan ajaranku. Kemudian Tuhan ingin membalas perbuatan mereka, ya, ingin menghukum dan menghabisi bangsa Israel itu. Aku akan menghukum mereka. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Aku akan menghabisi mereka semua, dan kamu Musa akan aku jadikan bangsa yang besar. Tetapi Musa meminta kepada Tuhan pengampunan. Dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, janganlah, kasihilah bangsa Israel itu. Engkau sudah menuntun bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Kalau engkau binasakan mereka, apa kata orang-orang Mesir nanti? Tuhan sudah membawa bangsa Mesir ini keluar, ya, dari laut, kemudian dikejar-kejar sama Firaun segala macam, dan sekarang ada di Gunung Sinai. Mengapa engkau akan binasakan mereka juga, Tuhan? Janganlah Tuhan, ampunilah mereka, kasihanilah mereka. Akhirnya Tuhan menyesal dan tidak jadi menghukum bangsa Israel tersebut. Dan akhirnya Musa disuruh turun oleh Tuhan untuk kembali kepada bangsanya dan memimpin perjalanannya kembali. Nah, pada saat Musa turun dari Gunung Sinai, dia melihat bahwa rakyatnya sudah berbuat tidak semestinya. Mereka menyembah patung, mereka menari-nari, ya. Dan itu membuat Musa kecewa dan Musa marah. Dia sedang memegang kedua loh batu yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu kedua loh batu itu dilemparkan oleh Musa, ya, dilemparkannya oleh Musa. Kemudian dia menjatuhkan itu kedua loh batu, dan dia menasihatilah bangsa Israel untuk jangan menyembah patung berhala. Sembahlah Tuhan yang kudus, Tuhan Allah yang menuntun mereka dari Mesir sampai sekarang itu. Nah, begitulah adik-adik ceritanya, bahwa walaupun teladan yang kita bisa petik dari ini, teladan yang kita bisa petik dari si Nabi Musa ini, dia selalu berseru kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan agar bangsa Israel diselamatkan, tidak dibinasakan. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti Nabi Musa. Jika kita mempunyai masalah atau jika kita diperlakukan tidak baik, ya, tidak baik oleh teman kita, kita dimusuhi oleh teman kita dijahatin oleh teman kita harus berdoa untuk mereka yang menjahati kita, ya, tidak berbuat baik kepada kita harus berdoa. Kita doakan dia supaya mereka bertobat, supaya mereka berubah kelakuannya, supaya mereka bersikap baik kembali kepada kita. Kita juga harus mengampuni mereka. Nah, sehingga kita akan merasakan hati yang penuh damai sejahtera, tidak ada rasa kebencian kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, seperti itu adik-adik cerita kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tetap mengasihi teman-teman adik-adik semua, dan tetap sukacita dimanapun adik berada. Nah, ini ayat indah yang adik-adik harus hafalkan, ya adik-adik. Bulan depan nanti akan ditanyakan oleh gurunya ayat hafalannya dari mana, ya. Ayat hafalannya diambil dari Yeremia 29 ayat 12 yang berbunyi, dan
mendengarkan seruan umatnya dan berkenan memaafkan. Puji Tuhan, haleluya. Saya kembali. Oh ya, baiklah adik-adik, kita akan berdoa, kita mengucap syukur untuk firman yang sudah kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah diingatkan kembali akan firman-Mu bahwa kami harus mengasihi, memaafkan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada Tuhan, kepada kami. Kami juga ingin belajar seperti Engkau ya Tuhan Yesus, mampu mengampuni dan mengasihi saudara-saudara kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Ya, begini adik-adik firman Tuhan yang Bu Irma sampaikan. Sampai jumpa adik-adik, kita akan bertemu di lain waktu. Mari saya persilakan Pak Trityo dan Mas Yuda untuk memimpin kembali. Ya, terima kasih Bu Irma atas firman-Nya. Adik-adik, ya setelah tadi Bu Irma berdoa, Pak Trityo ingin tanya dulu. Nah, jadi tadi Bu Irma itu kan cerita, ya toh? Ceritanya itu tentang apa tadi? Ya, tetap tentang Nabi Musa ya. Yaitu temanya tentang ampuni mereka. Tuhan itu marah waktu itu. Tuhan marah, tapi Nabi Musa itu merasa kasihan kan, terus mohon bangsa Israel mohon untuk diampuni. Ya begitu ya ceritanya. Nah, Pak Trityo coba mau tanya, bacaannya dari mana tadi? Iya betul, dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Betul? Pinter ya toh? Nah, tadi 10 hukum Tuhan ditulis di mana? Ditulis di kertas? Oh, bukan. Apa lagi ya? Ditulis di buku? Bukan. Ditulis di 2 batu. Ya, 2 batu. Batu yang pertama itu hukum yang pertama sampai yang keempat. Terus batu yang kedua hukum yang kelima sampai yang ke-10 gitu ya. Nanti itu ada materinya tersendiri. Baik, kita sekarang akan persembahan. Ya, adik-adik, persembahannya bisa dititipkan orang tua, nanti diserahkan pada majelis wilayah, bisa ya, Bu Irma ya, atau nanti diserahkan di gereja, ditulis aja persembahan sekolah minggu gitu. Iya, jangan lupa celengannya diisi. Iya, kalau kita punya celengan yang harusnya dibuka bulan apa kemarin ya? Juli ya? Juni apa Juli ya? Kok lupa ya Pak Trityo? Kalau nggak Juli ya, akhir Juni atau awal Juli. Tapi sekarang belum dibuka. Ceritanya mau dibuka bulan Desember. Mudah-mudahan nanti bajunya baru lagi ya. Ini seragam tahun berapa ya Bu Irma ya? Ya, waduh, udah lama banget tapi masih bagus ya lah. Oke, itu persembahan ya. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami di dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Ya, adik-adik, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan, telah mengumpulkan persembahan. Ya, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, Pak Tritio mengajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan kita, berdoa syafaat. Tadi kalau doa syafaat itu doa apa ya? Tadi kan ada doa epiklesi, doa sebelum firman. Kalau doa syafaat itu mendoakan orang lain, mendoakan bangsa dan negara. Oke, mana tangan yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar, bertemu dilipat berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya semuanya Engkau berkati untuk dapat mencukupi kebutuhan pelayanan di dalam komisi anak. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk anak-anak kami yang harus belajar dari rumah. Kiranya Bapak berkati mereka dalam keterbatasannya, juga untuk orang tuanya yang harus selalu mendampingi. Kiranya Bapak berikan kemampuan untuk sabar mendampingi putra-putrinya. Kami juga berdoa untuk para pengasuh yang juga setiap saat harus tetap menyiapkan ibadah online ini. Kiranya juga semuanya Bapak berkati. Para petugas semuanya Engkau berkati, sehingga akan mendatangkan berkat bagi keluhuran dan kemuliaan nama Bapa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa di dalam pelayanan kami ini banyak sekali cacat dan celahnya. Oleh sebab itu kami mohon ampun. Bapa di surga yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini, dan kami sungguh mengucap syukur karena Bapak telah memperkenankan kami untuk menyelenggarakan ibadah secara online. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri ya. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Ya, kalau pengakuan iman rasuli kita sikapnya tekan. Ya. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terima kasih adik-adik atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ketemu lagi kita minggu depan. Tapi tadi ada satu lagu yang agak baru ya, sudah ya. Kita ulang sekali lagi ya. Ya, ini lagunya ya. Ya. Kelihatan nggak ya? Iya. Coba. Kayaknya kelihatan nggak ya? Bisa dibaca nggak nih? Kepalanya nggak ini? Nggak ya? Nggak ya? Waduh, ini. Setia-setialah. Tadi kan temanya tentang kesetiaan ya. Bangsa Israel itu nggak setia, cuma nunggu aja. Waduh, tadi ceritanya itu sampai membuat patung lembu. Ya. Dan yang sekali lagi ya. Ya, sambil kita jaga-jaga ya. Kasih setianya
pengumuman. Mungkin ada yang ulang tahun tapi belum dapat hadiah. Nah, nanti supaya penghubung kelompok ya bisa mengambil di gereja ya toh, sudah disiapkan semua untuk 1 tahun tuh hadiahnya sudah ada semua. Jadi nggak bakalan nggak ada yang nggak terima, harusnya terima. Baik yang ulang tahun terakhir itu kalau nggak salah Juli, jadi Agustus, September dan Oktober itu yang ulang tahun nanti diberi hadiah. Mari petugas kelompok ya. Terus jangan lupa kita tetap melaksanakan 3M. Aduh, 3M itu apa ya? Untuk 3M, 1, memakai masker. Syukur kalau ada pakai ini face shield ya, gini ya. Tapi suaranya nanti nggak masuk. Memakai masker, sering-sering mencuci apa mas? Tangan sesering mungkin ya. Terus yang terakhir menjaga jarak. 3M, 3 ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati. Ayo, Mas Yuda berdiri yuk. Ya Bu Irma sini, halo Bu Irma. Ya, jaga jarak. Ya, ya. Tadi kan 3M ya Bu Irma ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya,